Filipina adalah satu-satunya negara di Asia yang penduduknya mayoritas beragama Kristen, Katolik, dan Protestan. Filipina adalah negara bekas jajahan Spanyol, dan kemudian Amerika, bila dapat disebut demikian. Pemerintah Spanyol sangat mendukung pekabaran Injil di negeri jajahannya. Bagian pertama yaitu perkembangan awal. Pekabaran Injil merupakan motivasi utama yang mendorong penjajahan Felipe II, seorang Katolik Roma yang saleh dan bersemangat memperjuangkan kekuasaan Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1595, Filipina dibagi menjadi beberapa wilayah misi. Tiap wilayah di bawah satu ordo, sehingga mereka tidak perlu saling bersaing. Strategi yang dipakai oleh para penginjil Spanyol antara lain adalah dengan kebijakan reduksion, atau transmigrasi dalam arti khusus, yaitu mengumpulkan orang Filipina dari berbagai desa untuk menetap dalam kota di mana mereka lebih mudah diperintah dan diajari iman Katolik. Metode pertanian baru diajarkan, misalnya irigasi, peternakan dan pembajakan guna meningkatkan kehidupan masyarakat. Pada abad ke-19 timbul pertikaian antara rahib biarawan dengan pastor sekuler yang bukan anggota ordo. Pertikaian tersebut mempengaruhi gerakan kemerdekaan di Filipina. Kebanyakan rahib adalah orang Spanyol, sedangkan para pastor sekuler adalah orang Filipina. Akibatnya, para tokoh nasionalis Filipina menganggap para rahib Katolik sebagai tenaga utama penjajah. Sebenarnya para rahib diutus sebagai tenaga misi, sehingga mereka memiliki kewajiban mendewasakan jemaat yang pada gilirannya menyerahkan tampuk kepemimpinan gereja kepada pemimpin dari Filipina sendiri. Namun kenyataannya, para rahib tetap tinggal satu tempat pelayanan semua dan menjadi kaya. Salah satu hal yang tidak semestinya adalah bahwa jemaat dikenakan biaya tinggi untuk pelayanan sakramen. Karena hal itulah maka terjadi pertikaian dan berlanjut ke revolusi. Pada tahun 1767, semua orang Yesuit diusir dari seluruh wilayah jajahan Spanyol. Akibatnya, memang terjadi kekosongan pelayan yang sangat menyulitkan gereja Roma Katolik di Filipina. Bagian kedua adalah gereja pada masa penjajahan Amerika. Setelah itu, pada tahun 1898 terjadi perang antara Spanyol dengan Amerika. Mei tahun 1898 Angkatan Laut Amerika menghancurkan armada Spanyol di Teluk Manila. Ketika Spanyol kalah, maka cita-cita Filipina merdeka justru kandas karena akhirnya Amerika menguasai Filipina. Motivasi Amerika Serikat menguasai Filipina merupakan campuran alasan strategi, perdagangan dan misi. Kebijakan pemerintah Amerika sangat berbeda dengan Spanyol. Ada kebebasan beragama dan juga pemisahan gereja dengan negara. Konsep tersebut tampak dalam kebijakan pendidikan. Tahun 1901 kapal pengangkut AS membawa 600 orang guru dari Amerika. Dengan kebijakan ini maka gereja Roma Katolik di Filipina harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Status sebagai gereja negara dicabut dan menjadi setara dengan gereja-gereja lainnya. Dengan terpisahnya urusan agama dan negara, maka gereja menjadi berkembang pesat. Uskup Metodis James Tobin datang ke Manila tahun 1899. Diadakan KKR untuk para tentara Amerika. Kemudian dilanjutkan oleh Arthur Crouch yang juga mengadakan pertemuan-pertemuan penginjilan yang terbuka bagi siapa saja. Gereja-gereja lain juga berkembang dengan pesat. Banyak orang Katolik pindah ke Protestan dengan alasan politik. Orang Filipina berbondong-bondong masuk gereja Protestan sebagai tanda kemandirian dan kebebasan dari imperialisme Spanyol. Namun dalam situasi ini terjadi ketegangan antara rohaniawan Filipina dengan pekabar Injil dari Amerika. Situasi ini diperparah dengan kemarahan orang Filipina terhadap kekuasaan Amerika di negaranya. Inilah yang menimbulkan perpecahan gereja di sana. Dan bagian ketiga yaitu
Perkembangan pada masa 1945 sampai sekarang. Pembaruan Gereja Katolik Roma sejak Konsili Vatikan II mempengaruhi perkembangan Gereja Katolik Roma di Filipina. Pendidikan kepemimpinan diberikan porsi penting bagi kaum awam. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan orang Katolik untuk memainkan peran penting dalam masyarakat. Beberapa organisasi awam muncul pada saat itu, di antaranya Catholic Action, Student Catholic Action, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi Protestan, perkembangannya bergerak dalam dua macam keadaan yang saling bertentangan. Di satu pihak ada upaya untuk saling bersatu dan bekerja sama. Namun di pihak lain sering terjadi perpecahan di dalam gereja. Kesenjangan ekonomi antara gereja mandiri Filipina, yang memiliki banyak anggota tetapi miskin, dan gereja episkopal Filipina, Anglikan, yang memiliki anggota lebih sedikit namun kaya, sangat terasa. Namun di tengah perkembangan yang demikian, usaha penginjilan mendapat angin segar, dan badan-badan penginjilan dan pemerlengkapan kaum awam bertumbuh dengan pesat. Gereja-gereja Protestan berkembang secara dramatis sejak tahun 1970-an. Salah satu faktor pendukungnya adalah pekabaran Injil yang agresif dalam konteks zaman yang diwarnai dengan perubahan yang terus-menerus dan ketidaktentuan. Dalam situasi demikian Injil mendapatkan tempat di hati orang Filipina.